Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Atamain Tomi dengan NIM 2310323028 dari Prodi Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakmerataan ekonomi di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan konteks geografis. Di Pulau Jawa, dengan konsentrasi penduduk yang tinggi dan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan, telah menjadi fokus pembangunan sejak zaman kolonial Belanda. Sebaliknya, di luar Pulau Jawa, yang mencakup wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, memiliki tantangan tersendiri dalam mengembangkan ekonominya, karena faktor-faktor geografis yang meliputi jarak, aksesibilitas, dan kondisi alam yang berbeda. Faktor-faktor penyebab ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan juga luar Pulau Jawa. Yang pertama yaitu infrastruktur dan aksesibilitas. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakmerataan tersebut adalah infrastruktur yang kurang baik di luar Pulau Jawa. Jaringan transportasi yang terbatas dan kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah, menyulitkan distribusi barang dan jasa, serta menghambat akses terhadap pasar dan peluang ekonomi. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Perbedaan dalam potensi sumber daya alam juga memainkan peran penting. Meskipun luar Pulau Jawa memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti tambang, mineral, dan kehutanan, pemanfaatannya seringkali tidak optimal karena keterbatasan infrastruktur, regulasi yang kompleks, serta pengelolaan yang kurang efisien. Yang ketiga yaitu pembangunan manusia dan tenaga kerja. Ketimpangan dalam pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga merupakan faktor yang signifikan. Wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa umumnya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah dibandingkan dengan Pulau Jawa, yang dapat mempengaruhi daya saing dan inovasi ekonomi mereka. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah dan investasi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi juga dapat diperparah oleh kebijakan pemerintah yang cenderung lebih mengalir ke wilayah-wilayah dengan posisi pasar yang lebih besar, seperti Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut. Pemerintah melakukan berbagai program dan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut antara lain. Yang pertama yaitu program pembangunan infrastruktur. Investasi besar dalam infrastruktur transportasi dan komunikasi di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal dan insentif. Pemberian insentif fiskal kepada investor untuk menarik investasi ke wilayah-wilayah terpencil dan berkembang. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja di luar Pulau Jawa. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya alam. Reformasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketidakmerataan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tersebut juga memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama dampaknya yaitu kesenjangan ekonomi. Ketidakmerataan ekonomi tersebut dapat memperdalam kesenjangan antara wilayah yang lebih makmur seperti Pulau Jawa dengan wilayah lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, sumber daya, dan kesempatan ekonomi. Yang kedua yaitu urbanisasi tidak terkendali. Ketidakmerataan ini seringkali menjadi pendorong utama urbanisasi tidak terkendali di Pulau Jawa, di mana orang dari luar Pulau Jawa mencari peluang ekonomi yang lebih baik di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hal ini dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada infrastruktur kota dan meningkatkan masalah sosial. Yang ketiga yaitu kualitas hidup yang berbeda. Warga di daerah dengan ekonomi yang lebih makmur seperti Pulau Jawa mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dan dasar dibandingkan dengan warga di luar Pulau Jawa.
Ini bisa menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas hidup dan harapan hidup. Yang keempat yaitu ketegangan sosial dan politik. Ketidakmerataan ekonomi dapat menjadi sumber ketegangan sosial dan politik karena ketidakpuasan terhadap perbedaan kesempatan, dan akses ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial yang lebih besar. Yang kelima yaitu potensi pertumbuhan ekonomi tidak optimal. Wilayah di luar Pulau Jawa memiliki potensial sumber daya alam dan manusia yang besar. Ketidakmerataan ekonomi yang signifikan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia karena pengembangan sumber daya tidak merata. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan ekonomi. Ketergantungan terhadap Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi utama juga dapat menghambat diversifikasi ekonomi nasional yang mengarah pada kerentanan ekonomi yang lebih besar terhadap perubahan dan krisis ekonomi. Di dalam ketidakmerataan ekonomi, bukan hanya pemerintahan pusat yang dapat memberi peran. Pemerintahan daerah juga dapat melakukan programnya di daerah-daerahnya masing-masing. Berikut beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah dapat fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Hal ini penting untuk membuka peluang ekonomi baru dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Yang kedua yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah yaitu pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui program-program pelatihan dan dukungan bagi UMKM, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat setempat mengembangkan usaha mereka. Ini termasuk pemberian kredit usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses ke pasar. Yang terakhir berikutnya yaitu pengembangan sektor pariwisata. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa memiliki potensi pariwisata yang besar. Pemerintah daerah dapat mengembangkan destinasi wisata baru dan mempromosikannya, serta meningkatkan fasilitas dan layanan pariwisata untuk menarik dan menjadi lebih baik. Dari penjelasan pasal faktor, dampak, dan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, masalah ini merupakan tantangan serius yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh di Indonesia. Meskipun telah ada kemajuan dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan ini, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan aksesibilitas, pemerataan investasi, dan pengembangan sumber daya manusia di luar Pulau Jawa. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayahnya. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta langkah-langkah untuk mengatasinya menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan bagi Indonesia ke depannya. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang ketidakmerataan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dari saya. Saya Hafiz Ratamain Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.